Shalom adik-adik semua. Gimana nih kabar adik-adik semuanya? Luar biasa. Lah, kakak nggak kedengaran nih suara adik-adik. Sekali lagi dong. Bagaimana kabar adik-adik? Luar biasa. Yeay. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah gabungan hari ini, ada hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Haleluya, ku nyanyi. Nah, itu dia adik-adik hal-hal yang harus adik-adik persiapkan. Dan untuk mengawali ibadah kita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Dan kita akan mengangkat satu pujian yang berjudul Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya Laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengangkat puji-pujian dan sekarang kita akan berdoa. Yuk, gimana sikap doanya? Iya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu. Kami bisa bangun di pagi hari yang cerah ini untuk mengikuti ibadah online. Ya Tuhan, tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih dong, Kak. Kalau adik-adik masih semangat, kita akan angkat satu pujian lagi dengan judul Bila Iblis Menggodaku. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus.
Sekarang sudah tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu, kita akan mengangkat satu pujian dengan lagu Setinggi-tingginya Langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Shalom adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya sebagian uang yang kami berikan ini dapat berguna dan berkenan bagi pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi satu pujian. Berikut pujiannya, musik. Kita akan menyanyi persembahan Tuhan punya. Apa kabar kalian? Kaisar harap kabar kalian dan kita semua selalu sehat dan luar biasa. Wah, Kak Esther di sini sangat bangga loh sama kalian karena kalian selalu setia untuk mengikuti ibadah online seksi pelayanan anak dan remaja setiap hari Minggu. Tuhan Yesus pasti bangga sama kalian. Tetap tekun ya sayang ya beribadah kepada Tuhan. Dan Kak Esther juga terima kasih loh kepada orang tua yang selalu mendampingi dan mengingatkan anaknya untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu.
Kalian orang tua yang luar biasa. Tidak lupa juga Kak Esther mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada ibadah gabungan minggu ini. Ada Kak Yola dan Kak Aya, juga dibantu oleh Kak Dea. Wah, walaupun kalian ini lagi kuliah, lagi sekolah ya, mempersiapkan segala sesuatu untuk pendidikan kalian, tetapi untuk tugas pelayanan kalian tidak pernah say no. Kalian selalu siap kapanpun, dimanapun, luar biasa. Jadi kebanggaan Tuhan dalam pelayananmu. Oke sayangku, di sini juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria. Mudahan adik-adiknya masih ingat ya sama kakak-kakaknya ya. Kalau kangen bisa cek tuh di video kelas PAUD, di video kelas kecil, kelas tengah, kelas besar maupun remaja, supaya bisa diingat-ingat lagi. Oh iya, ini Kak, siapa namanya? Jangan sampai lupa ya sayang ya. Oke, di sini Kak Esther mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Cie, nambah 1 tahun nih usianya. Luar biasa ya sayang ya. Semuanya itu bukan karena kuat dan hebat kita ya. Semuanya itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, dengan bertambahnya usia kalian, kalian harus semakin dewasa dalam segala hal. Kalian bisa menjadi teladan baik bagi sesama. Oke, dan ingat, selalu andalkan Tuhan dalam hal apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik semua. Happy birthday, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga mau mengingatkan untuk kita semua supaya tetap disiplin yang namanya protokol kesehatan 5M. Adik-adik, sekarang kalau adik-adik menonton berita dimanapun itu di dunia maupun di Indonesia, khususnya di kota tercinta kita Palangkaraya, bahwa yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu trennya itu selalu semakin naik. Artinya kita mesti waspada dan harus tetap menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, jika tidak penting betul adik-adik, alangkah baiknya adik-adik untuk stay, untuk tetap tinggal di rumah saja. Ya, kita jaga kesehatan diri kita supaya orang-orang di sekitar kita juga tetap terjaga kesehatannya. Salam sehat selalu ya sayang ya. Kita selalu dukung doa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita yakin dan percaya mujizat Tuhan masih bisa terjadi sampai saat ini, sampai detik ini. Mujizat Tuhan bisa terjadi apabila kita percaya. Kalau tidak salah, pasti benar dong. Kalian kan udah pada naik kelas nih. Atau juga ada yang baru masuk sekolah ya? Iya, berarti ada perubahan kelas dong. Ya enggak? Kayaknya iya deh. Kalau kalian sudah naik ke TK besar, artinya kalian sudah di kelas kecil dong. Iya enggak? Iya benar, karena pembagian kelasnya seperti ini. Dari yang belum sekolah sampai TK 0 kecil, dia masuk di grup PAUD. Kalau dia sudah di TK 0 besar sampai kelas 2 SD, dia masuk di kelas kecil. Kalau dia udah naik di kelas 3 dan kelas 4, kelas berapa? Dia masuk di sekolah minggu kelas tengah. Dan bagaimana untuk yang kelas besar Kak Esther? Iya, kalau untuk kelas besar itu ada 3 kelas sayangku karena di masa pandemi ini, yaitu kelas 5, kelas 6, dan kelas 1 SMP. Ya, atau kelas 7 ya sekarang ya. Itu masih di kelas besar ya sayangku ya. Dan buat kakak-kakak remaja yang sudah naik kelas 2 SMA, ya, sudah naik kelas 2 SMA, artinya kalian silakan bergabung di seksi pelayanan pemuda. Cie, sudah pemuda nih. Oke sayangku, jangan sampai lupa ya, kalau masih salah masuk kelas minggu ini tidak apa-apa. Tetapi nanti minggu depan kita bisa bergabung lagi di WA grup kelas yang baru. Silahkan laporan sama kakak-kakak sekolah minggunya. Tuhan Yesus berkati. Untuk informasi selanjutnya, di sini Kak Esther juga mewakili seksi pelayanan anak dan remaja mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru buat Pak Pendeta Yudi Komang sekeluarga, yaitu menjadi Ketua Majelis Jemaat GKE
Tangkiling. Dan selamat datang kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Bukit Tunggal yang baru, Bapak Pendeta Ferdino. Kiranya dalam pelayanan kita dimanapun kita berada, kita senantiasa bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita bisa memberikan yang terbaik bagi umatnya. Salam kenal buat Bapak Pendeta Ferdino dari kami Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKI Bukit Tunggal dan anak-anak sekolah minggu yang mana saat ini masih belum bisa bertemu secara tatap muka. Tetapi di dalam iman kita yakin dan percaya kita sudah merasakan yang namanya kasih persaudaraan di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertugas Bapak Pendeta. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang bisa Kak Esther sampaikan kepada kalian semua untuk minggu ini. Apabila nanti ada informasi-informasi terbaru dari Seksi Pelayanan Anak dan Remaja, Kak Esther dan kakak-kakak guru sekolah minggu akan menginformasikan kepada kalian melalui chat grup di kelas masing-masing maupun melalui channel YouTube Glow Kids. Oke sayangku, sekarang persiapkan diri kalian, kita akan beribadah di kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ada bagiku. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan, Abang harap adik-adik semua sehat selalu ya di dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kelas besar pada minggu kali ini, kita mau angkat satu pujian dulu nih supaya lebih semangat dengan judul Hebat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Pembacaan Alkitab terambil dari Hakim-Hakim 6 ayat 33 sampai dengan 40 berbunyi, seluruh orang Medidia dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yezarel. Pada waktu itu roh Tuhan mengusai Gideon. Ditutupnyalah sangkakala dan orang-orang Abejar dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia.
Demikiannya pula pesan kepada suku Aser, Zebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka aku mendatangkan guntingan bulu domba di tempat pengiringkan. Apabila hanya di atas gunting bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun. Dipalusnya gunting bulu itu, dan diperesnya air embun. Dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkata Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi mengambil percobaan dengan gunting bulu itu. Sekiranya yang kering hanya gunting bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya gunting bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Terima kasih. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kakak mau nanya dulu nih, siapa yang di sini kalau pulang sekolah suka bantu ibunya? Pada minggu kali ini kakak punya teman. Nah, teman kakak ini masih SD, namanya Indah. Siapa di sini yang namanya Indah juga? Atau temannya ada yang namanya Indah? Ayo. Nah, Indah ini kelas 6 SD adik-adik. Nah, setiap pulang sekolah Indah selalu membantu ibunya berjualan di warung adik-adik. Nah, setelah warungnya ditutup, baru deh Indah bisa menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya. Akan tetapi, nilai yang dihasilkan Indah cukup bagus-bagus adik-adik, sehingga gurunya pun bangga. Lalu gurunya pun bertanya adik-adik ke Indah, "Indah, kamu setelah lulus SD mau lanjut ke SMP nggak?" Indah pun menjawab, "Boleh sih Pak," katanya, "tapi saya tidak mempunyai cukup uang." Nah, gurunya pun menenangkan Indah dengan mengatakan demikian, "Tidak apa-apa Indah, asalkan nilai kamu bagus dan kamu lulus dari SD, kita akan mencari tahu jalan keluar untuk biaya sekolahmu nanti ke depannya." Akan tetapi adik-adik, saat Indah sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian kelulusan, ibu Indah jatuh sakit adik-adik, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi Indah waktunya dibagi-bagi adik-adik. Ada terbagi untuk menjaga ibunya, terbagi lagi menjaga warungnya. Sehingga Indah cukup kesulitan untuk membagi waktu untuk mempersiapkan dirinya untuk mengikuti ujian kelulusan nanti adik-adik. Indah sangat kebingungan sampai mengatakan, "Saya tidak akan bisa lulus ujian ini. Soalnya waktuku bingung, gimana bagi ke sini, bagi ke sini. Aduh, aku sangat kebingungan," kata Indah. Ibunya sangat sedih adik-adik mendengar itu. Ibunya menenangkan Indah dengan mengatakan, "Indah, mintalah hikmat dari Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan." Sejak malam itu, Indah berdoa tiap malam kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh agar diberikan pertolongan oleh Tuhan. Nah, tiba saatnya hari ujian kelulusan tiba adik-adik. Semua anak-anak sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Akan tetapi di sini Indah masih ragu dengan persiapannya. Bahkan saat menjawab soal di ujian kelulusannya, tangannya sampai gemetar seperti ini adik-adik, sehingga dia tidak bisa fokus dalam ujiannya. Akan tetapi Indah tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, setelah itu tibalah saat untuk pengumuman hasil ujian kelulusan. Dan tebak apa yang terjadi? Ternyata nama Indah masuk ke dalam deretan nama anak-anak yang lulus. Bahkan nilai dan peringkatnya sangat bagus adik-adik. Pak gurunya pun memujinya. "Wah Indah, kamu sangat hebat, kamu sangat pandai."
Bahkan dengan ketertinggalan dari teman-temanmu, kamu bisa mendapatkan nilai dan peringkat yang bagus. Akan tetapi adik-adik, di sini poinnya. Indah tidak menerima pujian itu untuk dirinya sendiri, melainkan dia mengatakan, semua ini berkat adanya pertolongan dari Tuhan saja. Indah sudah meminta hikmat dan pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan memberikannya pada saat Indah mengerjakan soal-soal pada ujian kelulusan tadi adik-adik. Nah adik-adik, inti cerita pada minggu kali ini sama seperti Indah yang tidak menerima pujian untuk dirinya sendiri, melainkan menaikkan pujian dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Demikianlah dengan seseorang yang bernama Gideon. Nah, pasti pada kepo kan, siapa sih Gideon? Atau ada yang pernah dengar tentang Gideon? Nah, kita langsung lanjut aja ke cerita pada minggu kali ini. Baik adik-adik, kita masih bercerita tentang seorang yang bernama Gideon. Dan kita juga masih melanjutkan tentang kisah perjalanan bangsa Israel adik-adik. Masa panen di negeri Kanaan itu sudah di ambang pintu, atau bentar lagi sudah hari hasil panen mereka adik-adik. Tetapi orang-orang di sana masih takut adik-adik, karena seperti biasa-biasanya kan kalau sudah mendekati hari panen, itu hasil-hasil panennya akan dicuri oleh orang lain atau akan diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Jadi sebelum panen, perampas itu sudah datang dari jauh dan mereka memasuki kota dan desa-desa dan menarik hewan keluar dari kandangnya atau menangkap di padang situ. Nah, kira-kira bagaimana ya nasib mereka selanjutnya? Orang-orang Israel itu sudah sungguh-sungguh mulai berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan kepada Tuhan. Dan juga, si Gideon ini ada di antara mereka yang sedang berdoa dan berseru kepada Tuhan adik-adik. Kira-kira kapan ya Tuhan itu memberi petunjuk kepada mereka, petunjuk selanjutnya, dan kapan ya Tuhan akan menolong bangsanya lagi? Nah, tiba-tiba ada yang teriak, orang Midian, orang Midian! Dan ternyata dari kejauhan sana, orang Midian itu telah menyeberangin sungai Yordan dan berada di bawah lembah Israel. Dan ternyata jumlah pasukannya itu sangat banyak, tak terhitung. Mungkin bisa 100.000 orang yang ada di pasukan Midian pada saat itu. Dan ternyata itu bukan orang Midian saja, melainkan itu ada orang Amalek yang bersama mereka juga, dan juga ada orang Arab adik-adik ikut dalam rombongan mereka. Dan pada saat si Gideon mendengar kabar buruk tersebut, Roh Tuhan menguasai hati si Gideon, dan akhirnya barulah tiba keberanian seperti dulu lagi. Dan dengan segera si Gideon ini mengambil trompet dan meniupnya dengan sangat keras sampai terdengar di seluruh desa Ofra. Dan Gideon juga menyuruh orang-orang yang ada di situ pergi untuk mengumpulkan pasukannya atau memanggil orang-orang dari Asher, ada Zebulon dan Naftali, dan sampaikanlah pesanku kepada mereka agar mereka bergabung untuk membuat suatu pasukan untuk melawan pasukan Midian itu adik-adik. Saat orang-orang itu sudah terkumpul, si Gideon ini senang adik-adik, banyak orangnya. Itu sekitar berjumlah 30.000 orang laki-laki. Gideon tahu adik-adik bahwa jumlah yang banyak itu tidak membawa kemenangan adik-adik, melainkan karena Tuhan Yesus, Gideon harap mereka akan mengalahkan orang-orang di Midian itu adik-adik. Gideon tahu adik-adik bahwa jumlah mereka itu masih sedikit, yang berjumlah 32.000 orang laki-laki itu masih sedikit adik-adik. Sedangkan pasukan di Midian itu sangat banyak, mungkin bisa ratusan ribu orang pasukan. Nah, jadi di situ si Gideon juga minta petunjuk dengan Tuhan melalui Jadi si Gideon bilang kepada Tuhan, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel melalui aku seperti yang engkau firmankan, berilah tanda bagiku. Jadi si Gideon ini meminta tanda kepada Tuhan Yesus dan menaruh guntingan bulu domba di tempat penggiringkan di mana dulu aku bertemu dengan malaikatmu. Apabila hanya pada guntingan bulu domba ini ada embun dan tanah di sekitarnya kering, maka tahulah aku bahwa engkau akan menyelamatkan orang Israel.
Terus si Gideon menaruh guntingan bulu domba dan diletakkannya di lantai tempat penggirikan. Dan akhirnya pada pagi-pagi benar si Gideon ini berlari dan mengambil guntingan bulu domba yang sudah penuh dengan embun adik-adik. Dan kemudian ia memerasnya dan air itu cukup untuk mengisi cangkir dan sampai penuh. Setelah itu ia memperhatikan tanah sekelilingnya, semuanya kering dan ia heran, dan Gideon ingin lagi untuk meyakinkannya. Jadi karena tugas yang diberikan Tuhan terasa terlalu besar untuknya, oleh sebab itu ia berdoa lagi sekali lagi. Tuhan, kata Gideon, jangan marah kepadaku. Aku ingin sekali lagi meminta tanda. Ini tanda yang kedua. Dan kali ini biarlah bulu domba yang kering, sedangkan seluruh tanahnya yang berembun. Dan pada pagi-pagi benar, seperti biasa dia berlari untuk melihatnya. Dan ternyata benar adik-adik, seluruh tanah itu basah, tetapi bulu domba itu kering. Dan sekarang Gideon tidak ragu lagi, dan pasti Tuhan akan menyertai dia dan akan memakainya untuk membawa kemenangan baginya. Lagi dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Gideon memimpin pasukan itu ke dekat mata air di pegunungan Horeb yang dekat dengan lembah Yizreel. Di sana mereka membangunkan kemah dan untuk melihat pergerakan musuh di lembah situ. Dan Tuhan berkata kepada Gideon bahwa pasukannya itu terlalu banyak. Tuhan meminta kepada Gideon untuk mengurangi pasukannya, karena Tuhan itu nggak mau kalau orang-orang yang bantu Gideon, bantu bangsa Israel itu menjadi sombong karena mereka dapat mengalahkan orang-orang Midian itu adik-adik. Nah, orang-orang yang ada di pasukan itu bingung adik-adik, dan mereka juga marah. Lah, Gideon, jangan bercanda kamu. Kan kita ini sudah dikit nih loh pasukannya, tetapi harus dipotong lagi, harus dihilangkan, harus didikitin orang-orangnya. Terus si Gideon bilang ke mereka bahwa itulah yang dikatakan firman Tuhan bagi kalian yang takut dan gemetar berperang, silakan pulang, katanya. Akhirnya adik-adik banyak sekali yang pulang pada saat itu dengan jumlah 20.000 orang dari 32 orang laki-laki. Jadi yang pulang pada saat itu ada 20.000 orang dan mengumpul barang-barangnya, dan mereka pun akhirnya pulang adik-adik. Dan ternyata adik-adik setelah sisa dikit orangnya, ada hal lagi yang perlu adik-adik ketahui, bahwa Tuhan berkata lagi kepada si Gideon ini, masih terlalu banyak rakyat yang tinggal, katanya. Berarti artinya pasukannya si Gideon ini masih banyak adik-adik yang 1.000 tadi. Harus dikurangi lagi adik-adik dengan cara, jadi Tuhan memerintah Gideon dengan cara membawa mereka ke tempat air yang dimana di situ mereka akan minum, dan sementara mereka minum, Tuhan berfirman kepada si Gideon ini, "Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana." Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu." Gideon tetap percaya adik-adik dengan apa yang sudah Tuhan katakan untuk dia dan demi kebaikan orang-orang Israel adik-adik. Dan Gideon menyuruh apa tadi jumlah orangnya, yaitu 9.700 orang itu untuk pulang. Dan sebelum rombongan besar itu meninggalkan Gideon, mereka akan memberikan bekal makanan dan juga sangkakala mereka kepada 300
orang yang tinggal. Jadi pasukannya sisa 300. Hanya sisa 300 dari beribu-ribu orang itu adik-adik. Dan Tuhan memberikan keberanian juga kepada Gideon. Dan kira-kira sudah waktunya nih adik-adik peperangan dimulai. Menurut adik-adik, apakah bangsa Midian ini akan mengalahkan orang-orang Israel atau tidak? Adik-adik penasaran? Yuk kita langsung cek ya video berikut ini. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon!" Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempat sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Baik adik-adik, seperti yang kita tonton tadi, orang Midian akhirnya kalah adik-adik. Dengan kita anggapnya itu orang 300 orang melawan belasan ribu ya adik-adik. Tetapi itulah adik-adik, Tuhan sendirilah yang mengatur peperangan tersebut adik-adik dengan memberi kemenangan lewat prajurit yang jumlahnya hanya sedikit. Tapi Tuhan memastikan bahwa hanya Dia yang patut dihormati adik-adik. Kemudian saat bangsa meminta Gideon agar memimpin mereka dan Gideon pun berkata bahwa ia tidak akan memerintah atas kamu ataupun anakku, Tuhan Allah akan memerintah atas kamu. Dan Gideon pun mengaku bahwa Tuhan Allah adalah Raja orang Israel, adik-adik. Nah, ini dia cerita yang dapat Kacia sampaikan. Dari sini kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu lebih penting adik-adik daripada jumlah orang untuk meraih suatu kemenangan. Dan kita juga di sini belajar bahwa kita rindu atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita dan hidup bangsa Israel juga adik-adik. Ini cerita firman Kacia. Semoga melalui cerita ini kita dapat banyak belajar hal yang dapat membuat kita semakin tekun dan semakin semangat untuk pelayanan kita dan untuk sekolah minggu kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, itu dia tadi cerita firman Tuhan untuk minggu ini. Gimana? Seru kan? Oke, karena sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Sebelum kita berdoa, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan angkat satu pujian dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Raja segala
saatnya untuk kita berdoa. Adik-adik, gimana nih sikap berdoanya? Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat dan penyertaan yang Kau berikan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami saat ini. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat kami renungkan bagi kehidupan kami. Bimbing dan tuntun kami Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kiranya juga Tuhan selalu memberikan kami kesehatan dalam masa pandemi saat ini, dan kami juga berdoa Tuhan agar pandemi saat ini segera berakhir, supaya kami bisa berkumpul bersama kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan, sertai segala kegiatan dan aktivitas yang akan kami lakukan setelah ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, adik-adik jangan lupa untuk tetap setia beribadah ya. Dan yang pasti jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, ibadah kita minggu ini selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.